dalam kitab yang dikirakan Nasahihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sedang bersama para sahabatnya, sahabat Umar radhiyallahu, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali, orang-orang jaminan surga semua nih, masya Allah. Pernah bersabda, kata Nabi, ada 3 hal yang paling aku senang. Yang pertama, kata Nabi, wangi-wangian. Kalau zaman dulu kan belum ada parfum, yang ada apa? Bukhur. Yang kata orang sekarang katanya dibilang itu manggil jin. Padahal sunnah itu ada sunnahnya. Masang bukhur, bakar bukhur biar ruangan jadi wangi. Ya kali yang dicium si baunya bau menyan. Pas dukun di sampingnya bakar kemenyan mulu. Jadi wah ini lagi maulid tuh manggil jin. Secara kebetulan dukun di sebelahnya bakar kemenyan, kita maulid bakar kemenyan. Padahal bukan hanya kemenyan, baunya banyak. Ada bau kasturi, ada bau bukhur hajar aswad, ada bau-baunya raudhah, macam-macam. Yang seger. Kemenyan paling murah. Yang dibeli dukun yang paling murah. Ya Allah, itu yang disukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wangi-wangian. Makanya kita sunnah kalau wangi, karena Nabi senang wangi. Pun juga bersosialisasi, kalau kita wangi orang juga kagak merasa risih. Kan ada, ya kalau kita merasa kalau kita nggak wangi itu kita juga mau ini. Ada 3 susu, bantal, boleh tolak. Masya Allah. Sesuatu yang ketiga, susu, bantal, minyak wangi. Masya Allah. Itu wangi-wangian yang pertama. Yang kedua, yang Nabi paling suka wanita soleha, cewek. Nah orang yang kira-kira ekstrim, wah Nabi tukang kawin, bukan begitu. Bahasan justru Nabi mengangkat derajat kaum ibu. Apa buktinya? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Subhanallah. Ayo kita kan sering sejarah zaman jahiliyah yang begitu banyaknya anak yang baru lahir perempuan pada dipotong-potong. Sebenarnya bukan maksud hati untuk memotong anak. Enggak, mana orang tua yang tega sih? Hakikatnya kan zaman dulu perang, yang bapaknya gugur, anaknya ditawan. Yang ditawan itu sebagai pelampias nafsu. Dia nggak tega kalau bapaknya gugur, yang ngerjain orang lain, mendingan bapaknya yang mati. Mas, apa segitunya tuh orang jahili? Gua nggak mau anak gua ntar dipakai sama orang musuh, malah dijadiin budak nih, pelampias nafsu, mendingan gua matiin. Sampai segitu karena sayangnya. Karena sayangnya. Bukan semata-mata bengis, memang karena sayangnya. Kalah perang, rampas sebagai rampasan perang, pelampias nafsu bagi musuhnya. Masya Allah. Itulah jahiliyah. Maka Nabi mengangkat. Yang ketiga, yang Nabi paling senangi ketenangan dalam sholat. Nabi paling senang sholat. Dalam sholat. Kan kita pernah dengar Nabi sampai bengkak kakinya sholat. Istri sampai negur, ya Aba, ya Rasulullah, kau kan udah dijamin masuk surga, ngapa masih sholat rajin banget? Orang udah dijamin kok ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Apakah nggak pantas aku bersyukur kepada Allah, Masya Allah, atas nikmat yang begitu Pak? Lantaran bersyukur, pengen bersyukur doang, bersyukur. Nabi mau udah paham sih, tapi dia pengen bersyukur. Kita kan bersyukurnya kalau pas duit datang ketok-ketok mau 5 juta, alhamdulillah rajin dulu. Bahkan setelah dapat 5 juta malah agak sholat. Ukuran kita mikir dah. Dapat duit jam 7 kurang 15, 5 juta. Udah mikir itu. Mau ke mall apa mau sholat? Ke mall, ntar kalau gua sholat mau tutup. Tuh kan, jadi kagak sholat. Makanya doa kita kurang dikabul, minta kaya, karena Allah Maha tahu. Karena kalau dikasih duit 1 miliar bangsa kagak bisa tidur nih. Ada duit 1 miliar di rumah, padahal mah tikus ketek, wah ada yang mau rampok. Dikata rampok tikus lagi makan makanan. Udah kayak gitu yang bingung, Mas.
Allah Maha tahu. Bingung kita, semiliar. Kemana ya? Beli apa ya? Iya, mau dagang kagak bisa dagang, mau ngopi kagak bisa, bingung. Kita Allah Maha tahu, udah mendingan begini aja dah. Ada kita cari, nggak ada kita minjem. Ya, ada kita syukur, nggak ada kita minjem, kita ganti. Yang penting nama kita masih baik di mata teman-teman kita. Ya, ada kita bersyukur, nggak ada. Syukur-syukur, alhamdulillah masih ya, alhamdulillah ya Allah, rezeki. Emang kadang kita rezeki ukurannya materi, padahal sehat rezeki. Ini kita bisa ketawa rezeki, kita bisa taklim rezeki, masya Allah. Kita nggak sadar nih, yang kita kerjakan sama dengan sholat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup? Allahu Akbar, bayang lagi, Allahu Akbar. Apa nggak seharian penuh itu yang kita kerjakan ini pahala dari Allah? Kita nggak sadar nih. Kalau tahu itu orang pahalanya sholat 1000 rakaat nanti dibayarnya dulu penuh ini masjid, penuh. Yang pencet juga jalan mau ngaji, yang ngesot jalan dituntun. Iya, yang kita kerjain ini karena dia nggak pada tahu pahalanya benar-benar dari Allah. Dosa Allah ampunin, derajat Allah angkat, doa dikabul, sama dengan sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Orang yang 2-3 aja, kalau ada yang 8, kalau sebelahan kita minta taraweh lembaran yang 1000 rakaat. Ya Allah. Kalau kita dia kalau bilang yang apa itu kalau dia penuh pasti. Kalau nggak gini, yang ngaji dapat apa? Asal siap-siap aja yang bos. Masih banyak. Penuh ini, coba penuh. Sehari pertama penuh, besok dikabarin lagi ngaji. Wah, minggu ketiganya udah kagak mau juga ngantri. Siap-siap aja, Pak. Padahal mah 1000 rakaat lebih dahsyat di 20 2 ratus kagak dapet. 16 13 ribu. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, mendengar kesukaan Nabi yang 3 itu, Sayyidina Abu Bakar, "Naam ya Rasulullah, benar, aku pun sama. Aku juga senang dengan 3 perkara. Yang pertama, aku senang melihat wajah kau ya Rasulullah." Abu Bakar nih, orang tua yang bijak. Abu Bakar, kalau kau punya 3 kesenangan, karena kalau di tengkraman nih, aku juga punya 3 kesenangan. Yang pernah aku senang melihat wajah kau ya Rasulullah. Nabi itu wajahnya bercahaya. Yang dikatakan Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad jauh lebih ganteng. Kalau Nabi Yusuf gantengnya cuma sampai ngiris tangan. Situ Juleha kan waktu itu kan ceritanya kan difitnah, Juleha demen nama pembantu. Lu belum tahu, diundang teman-teman yang sama-sama si perempuan diundang. Ayo teman-teman arisan mungkin, Situ Juleha temannya, undang sini, datang sini. Undang, lu barang ngecengin gua kan, katanya gua demen sama pembantu gitu kan ya. Kasih pisau deh. Atu mangga, udah pegang, udah. Yusuf keluar. Begitu Yusuf keluar, kaget. Yang dipotong tangannya. Karena ngeliat kegantengan Nabi Yusuf. Lu baru sekali ngeliat segitu, apalagi gue yang tiap hari. Tuh. Kata Zuleha, apalagi saya. Apalagi gimana terpesona dengan tiap hari ngeliatinnya. Ente yang baru melihat segitu aja motong tangan. Itu Nabi Yusuf. Kalau Rasulullah Muhammad SAW yang teriris bukan tangan, hati. Begitu lihat, ya Allah, Masya Allah, Muhammad. Rasulullah kalau kita lihat, Masya Allah, nggak sanggup. Iya, hati yang teriris bukan tubuh lagi, hati tersayat-sayat.